Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha al-misbahu fi sujaja as-sujaja ka'annaha kawkabun durriyum yuqatu min sajaratin mubarakatin zaitunatil zarqiyatin wala qurbiyah yakadu zaituha walau lam tamsashun nar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu amsalu linnas wallahu bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang saya sayangi, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa nafas kita keluar masuk keluar dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam acara ikut menyaksikan, menjadikan saksi saudara dan saudari yang akan menyempurnakan ilmunya, mulai dari belajar ilmu yakin, amalul yakin, untuk membuktikan ainul yakin dan menghaki hakul yakin, hukum-hukum Allah yang akan diberikan kepada kita sekalian. Mulai dari ibadah awam, ibadah khawas, dan ibadah khawasil khawas, kita dipelajari la ilaha illallah. Ini awam ya. Yang khawas la ilaha illa anta. Yang khawasil khawas la ilaha illa ana. Ini tergantung wadahnya saudara-saudaraku yang saya cintai. Alhamdulillah, kegiatan ini bebarengan dari kejadian besar panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, baik itu secara syariat, baik itu secara thariqat, baik itu secara hakikat maupun secara makrifat. Peristiwa Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pas juga kebarengan juga ini kenaikannya Isa Al-Masih. Jadi di Kristen itu Isra Mi'raj juga, cuma bahasanya kenaikan Isa Al-Masih. Kalau junjungan kita itu peristiwanya malam hari. Kalau kenaikan Isa Al-Masih siang hari. Ya, masalahnya di Taurat dan Zabur, ya, Taurat, Zabur, Injil, lebih-lebih Al-Quran, kejadian orang-orang suci itu sudah diceritakan gamblang, tidak ditafsir lagi gitu. Kalau kejadian ini ditafsir lagi, membawa kita sekalian ini nanti bingung.
Cuma posisi kita itu belajarnya apa belajar di awam, apa belajar di khawas, apa belajar di khawasil khawas. Yang awam ya sudah, kalau ceritanya para alim, para ulama demikian ya sudah selesai. Gitu. Tapi orang yang berpikir kok iso dadi sakmene, kok kejadian ini seperti ini namanya khawas nanti dipikir, gitu ya. Nah, oleh mikir ini nanti bisa jadi khawasil khawas. Makanya kalimat tauhid ya, di Islam ini pertama la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini umum sudah, mau awam, mau ya apa wes, pokoknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah. Udah selesai. Jadi diartikan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini awam. Itu loh. Di Al-Qur'an jawabannya ini ma'akum huwa ya'lamu bidatis sudur. Agar supaya yang membaca la ilaha illallah itu punya jawaban, ini ma'akum wa ya'lamu bidatis sudur. Sesungguhnya, setemene, sesungguhnya Gusti Allah itu ngaliputi. Wa ya'lamu bidatis sudur, sekodate iku ning atine menungso iki kabeh. Situ. Nah, makanya sudah selesai. Bagi yang berpikir tidak selesai, gitu loh. Yang berpikir la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain kamu. Nah ini, nah kamu siapa ini? Ini orang berpikir ini. Loh, kenapa kita diberi pikiran oleh Allah? Itu. Kita boleh memikir karena kita itu punya pikiran. Selama pikiran kita itu diatur oleh Quran di Islam ini. Ya, diatur oleh Quran ciptaan Allah. Yang dicipta itu pertama nurnya dulu, baru tulisannya di situ. Jadi nur dengan tulisannya tidak bisa dipisah. Kalau belajar tulisannya itu tidak ngerti nang nur ya bingung kok. Soalnya la ilaha illa anta itu tidak ada Tuhan selain kamu. Kamu siapa ini nanti? Kenapa saya diberi pikiran untuk tidak bisa berpikir? Makanya di Al-Quran itu beruntunglah bagi orang yang mau berpikir. Ayatnya itu paling banyak itu. Beruntunglah orang yang mau berpikir. Karena kita punya pikiran gitu loh. Biar nanti Islamnya ada Islam taklid. Islam taklid itu Islam ikut-ikutan. Di situ. Biar Islam bener gitu loh. Menurut Al-Quran dan menurut junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain kamu. Di Al-Quran dijawab nahnu aqrabu ilaihi min habalil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita sekalian. Itu. Jenengan yakin apa enggak? Saya tanya. Jenengan yakin apa enggak? Yakin. Kalau enggak yakin bersama itu loh, lebih dekat dari urat nadi leher kita, sampean melaku teko omah sapa sing nglakoni? Ya. Iya. Sampean sugih ku sapa sing nyugih? Sampean melarat iku sapa sing nglarat? Sampean sakit siapa yang menyakitkan? Sampean waras siapa yang waraskan? Sampean ngamuk sapa sing ngamukno? Sampean sabar siapa yang nyabarkan? Kalau tidak kita merasa Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Nah ini ibadahnya orang yang khawas. Di situ. Nah ini ayat Allah, ayatnya Quran. Nah tidak percaya nang Quran, yo ngali yo nang komulio gitu. Kira-kira ayat ini dengan terjemahannya salah apa enggak? Sing kiai-kiai, sing ustaz-ustaz yang rawuh sekarang ini atau ustazah yang ini sekarang ini, bener apa enggak ini? Loh berarti tidak boleh jawab ayat ini salah ini. Oh bener ya, di situ. Misalnya saya kalau salah wajib dikritik, saya manusia. Saya punya lupa, punya helap, punya salah. Tidak ada manusia abadi di muka bumi ini. Ya. Jadi perlu kritik dan perlu diberitahu. Ya. Ya.
Cuma saya ini posisinya diamanati oleh Mbak Yai, disuruh menyampaikan masalah ini, gitu loh. Perkara salah dan keliru, semua ini bisa memberikan tahu, gitu loh. Gitu. Kalau dalam syariat ada guru, ada murid. Kalau ini enggak, dulur. Dulure lek salah di kandani. Masuk romone dadi aku dulur, Pak. Saya tanya, romone iki jenengan rumangsa aku ki aku dulur kok enggak? Ya, kula demikian juga. Gitu. Iya. Mulai dari ujung rambut saya, dari ujung kaki saya, rohani dan jasmani saya ini di dalam hati kecil saya mengaku kalau panjenengan semua ini adalah saudara saya. Jangankan sesama akidah, di luar akidah pun ya juga saudara. Kristen saudara saya, Hindu saudara saya, Buddha saudara saya, anak cucunya Adam ini semua saudara kita. Tapi yang lebih komplit, yang lebih dekat itu adalah saudara seakidah, lebih-lebih Islam. Nah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain kamu. Yaitu jawabannya di Al-Quran. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi leher. Ati munggah nang endi? Nang langit iku. Lho iki Quran kok iki. Iki Quran iki, aku ngomong iki duduk ngomongku dhewe iki. Lah aku ngomongku dhewe lho, aku menungso basa, akeh salah akeh klirune, saya menyampaikan ini ceritanya Al-Qur'an. Itu lho. Ati munggah nang langit pitu nang endi? Wong Allah iku luwih cedhek dari urat nadi leher. Nek ndak mikir ndak tutuk nang kono gitu lho. Kita ini dikasih pikiran oleh Allah memikir tentang ini sifatullah dan juga memikir dzatullah. Di situ tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Gitu loh. Ya, ini hukum syariat mengatakan seperti itu. Pikirlah sifatnya Allah, ciptaannya Allah ini dipikir. Jangan memikir zatnya Allah itu. Nah, ketemunya zat itu nanti kalau kita memikir sifat. Sifatnya dulu kita belajari di muka bumi ini. Nah, utamanya sifatnya Allah itu pengasih dan penyayang. Nah, sifat Allah itu pengasih dan penyayang. Itu loh. Lah, kita diperintah oleh Allah di Al-Qur'an. Itu loh. Ahsin kama ahsanallaha ilaika. Koyok dene baguse Allah nang makhluke iki kabeh. Nah, saya diperintah untuk mengasihi kepada semua ini sepertinya Allah menyenangi mengasihi kepada makhluknya. Gitu loh. Apa kita tidak boleh belajar Rahman dan Rahim? Sangat boleh. Siapa yang mengajari pertama kali itu? Junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun sahabat. Itu mau ikut sahabat siapa saja, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali dan sahabat yang lain. Kita ini ikut sahabat Ali, sahabat Sayyidina Husain, terus ke bawah sampai dibawa oleh Kiai Mas Nur Raden Rahmat Sunan. Lah, toko mursyid ning tanah Jawa ini kita dibelajari untuk Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Itu. Kalau kita tidak punya pengasih dan penyayang, sifat Allah itu jangankan ke zatnya, ke sifatnya saja tidak ketemu. Di situ loh. Nah, sifat yang paling dekat dengan kita tuh apa? Coba. Saya tanya pada Bapak dan Ibu, sifat yang paling dekat itu yang paling dekat dengan kita itu apa? Ya, yang dibawa saya ke timur, ke barat, mayang-mayang ini sing di sifatnya dulu ini jasmani dan rohani. Di situ yang jasmani ada hukumnya, ya hukum halal, haram, mubah, makruh, najis, mulatu, mufafah, mutawasito, aini, hukumnya. Ini badan ini. Nah, kalau yang rohani di sini, makanya katanya Rasulullah, lek pingin ketemu nang dzate Gusti Allah iku kudu belajar nang sifate Gusti Allah itu termasuk kita sekalian ini, itu loh. Di situ loh. Makanya di hukum syariat mengatakan wujudnya Allah itu ada langit, bumi dan seisinya. Loh, kita ini termasuk seisinya bumi dan langit, ini kan? Kita isinya bumi, itu loh.
Di situ kita bisa mikir jasmaninya, mikir rohaninya. Di situ loh. Lek mikir jasmaninya itu pakai aturan syariat namanya fikih. Lek kagen pakai pekan. Iku iso ngomong haram tapi gak ero nang wujude haram. Iso ngomong halal ndak ngerti nang wujude halal. Kecuali nanti panjenengan semua ini baru belajar rohani. Di situ. Nah, rohani ini itulah di Al-Qur'an dikatakan kullir ruhi min amrihi rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Hei Muhammad, jangan katakan roh itu rahasiaku. Iku. Di ayat udah ada Muhammadnya di Al-Qur'an. Kullir ruhi min amrihi rabbi. Ya, karena dulu yang pertama kali itu junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung membaca Quran ini siapa sekarang? Ya kita ini, gitu loh. Di situ udah dijelaskan Muhammad. Kullir ruhi min amrihi rabbi. Sing santi-santi sakit ngerti kan anda ini? Loh. Sing Pak Santri, Pak Kiai dan Ustadz ini loh, nggak ngerti Ustadz kok ibu. Ya. Ngerti? Oh ngerti, situ dia nggak ngerti betul itu. Ya. Jangan katakan bahwasanya roh itu adalah rahasiaku. Jangan katakan ini kita juga gitu loh. Karena di situ udah ada Muhammadnya. Bener apa enggak? Enggak berarti keliru iki loh. Iki masalah nanti kalau keliru ya. Bener. Iya, kullir ruhi min amri rabbi. Jangan katakan ruh itu adalah rahasia. Nah, di situ memang dibatasi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itulah. Wong sing dikei pengetahuan ngono iku sangat sedikit sekali. Lah, itu namanya kaum minoritas. Nah, kalau mayoritas gak oleh gitu loh. Mengetahui ruh gak boleh. Ya, tapi kaum minoritas pun tidak masalah itu. Masalahnya la ilaha illallah itu kudu la ilaha illa anta. Di situ. Kalau tidak mengenal la ilaha illa anta, wujudnya Gusti Allah nih dalam ruh kita ini nanti gak bisa jenengan itu nanti ngomong la ilaha illa ana. Di situ. Karena di atas wasil itu ada pengertian la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain. Loh, kok tidak ada Tuhan selain saya, aku, ingsun, ya, itu. Nah, Quran menjawab, wallahu wa fi anfusikum afala tubsirun. Wallahu sesungguhnya Gusti Allah wa fi anfusikum. Nah, wa fi anfusikum bisa kok. Lah saya juga. Pak Kaji Pak Neng ngono Pak Ustadz Yasin Ustadz ini loh wallahu wa fi anfusikum afala tubsirun wallahu sak temene Gusti Allah iku wa fi anfusikum iku lho yen ning awakmu kabeh afala tubsirun saking ndak dirasa no lho sampean mlaku teko manang pondok iki sapa sing berangkatno iya sikile gringgingen ae ndak iso ngicak mobil iku sikile gringgingen ae ndak iso ngicak rem sepedae iku tangane iku setru gak iso nyekel gas iya mon ya sapa sing memberangkatno Allah. Allah itu posisinya ini di kalimatnya apa anta wana wana ndak ana sampean musyrik sih sore sampean iki. Ya, kenapa saya kok diberi pikiran seperti ini gitu loh untuk bisa berpikir ini. Katanya Al-Qur'an beruntunglah bagi orang yang mau berpikir. Kalau tidak mikir ya sudah di situ. Kalau mau berpikir, aku tidak akan mau membingungkan, mau menyesatkan saudara-saudaraku yang saya cintai. Islam itu biar Islam beneran gitu loh. Iya, tidak sempat mau ngomong orang, tidak sempat mau ngerasani orang, tidak sempat mau macem-macem karena perang dengan dirinya sendiri masih belum bisa. Iya. Nah, kalau sudah ke anta, kamu
Lebih dekat dari urat nadi leher ini jawabannya itu loh ya. Iki. Nah, kita itu harus waman arofa nafsah. Pelajarilah dirimu. Di situ. Lah kita tidak mau mempelajari di luar kita. Bahkan di luar kita mau gini ya sudah silakan aja. Wong ku gak nyele otakku, gak nyele cangkemku, gak nyele sikilku. Masa nyele kan enggak kan? Iya, wis cangkem-cangkeme dhewe, pikir-pikirane dhewe, tangan-tangane dhewe itu loh. Loh, kita-kita ini kok usil gitu loh. Kalau jenengan ini merasa antah dan merasa ana. Ya. Belajari dirinya sendiri. Waman arofa nafsa. Iku lho. Yen sapa weruh nang awake dhewe. Lah, kalau kita enggak weruh nang awake dhewe, yo gak weruh nang wong. Nah, kalau kita weruh nang awake dhewe, pasti weruh nang wong. Kalau kita belum tahu kepada diri kita sendiri, yo gak ngerti ke orang itu, makanya ngerasani orang saenake, ngedu orang saenake, ngefitnah orang saenake, lek duwe rezeki dideweni. Ya. Di situ. Nah, ini ajaran Islam oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perintahnya apa? Sholat. Iya, sholat. Nah, sholat itu ayatnya yang harga mati, tidak oleh kurang, tidak oleh lebih. Yaiku wong syariat, yaiku wong turikot, yaiku wong tauhid, yaiku wong ma'rifat. Itu ya. Ayatnya wa aqimis sholat inna sholat tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya orang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat pateng makmum be aku 5 waktu. Nih ngerasani orang pateng, Pak Po le perlu rugi. Iku. Sholat pateng dikai kelebihan kemurahan nih Gusti Allah, kemurahan rezeki nang Allah iku. Dilek dhewe ana kancane mbek tanggane kurang gak bisa diperhatikan. Pak Po tua salate iku. Iya, itu loh salat wajib. Itu loh. Tanhanil fahsai wal munkar lebih wajib. Wajib dengan lebih itu pangkatnya lebih tinggi mana? Lebih gitu loh. Di situ. Ya, ini loh. Nah, kalau kita sholat memeriksa dirinya sendiri, tidak memeriksa orang. Tidak nguntit orang, bahwa orang bagaimana ya silakan, iku jenenge wong sholat. Lek sholat mikir-mikir uang, itu loh, mencelakai orang. Itu loh. Iya, apalagi sesama muslim saling perang, saling bentrok, saling menyalahkan ini. Ya gak sholat iku. Nang Al-Qur'an sing dawuh itu hadis kok iki. Ayat iki wa aqimis sholat inna sholatan hanil fasai wal munkar. Saya cuma memberikan satu pengertian. Itu loh. Masalahnya ini apa? Dulur-dulur yang 5 yang nanti akan menyempurnakan ini, itulah biar punya wawasan lebih-lebih yang dulur-dulur yang sudah itu lagi. Itu saya secara pribadi menyampaikan matur nuwun yang sangat itu loh. Banyak terima kasih rawuhnya dulur-dulur, biarpun gedung tular karena ada acara ini Syahidallah ini untuk bisa menyaksikan saudara-saudara yang akan nanti menyempurnakan ilmunya. Saya minta maaf biarpun melalui gedung tular. Oke. Dan terima kasih rawuhnya untuk ikut bisa menyumbangkan nanti wujudnya Islam, wujudnya iman untuk saudara yang 5, yang perempuan 2, yang laki 3 ini yang akan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih eksklusif sekarang ini karena kejadiannya Isra Mi'raj dan juga ini kenaikan Isa al-Masih. Gitu loh. Iya, di situ loh. Kalau orang Islam tidak ngerti nang Isra Mi'raj, menyalahkan kenaikan Isa al-Masih. Ya bangga. Kalau sudah orang Islam merasakan Mi'raj, itu loh, Isra Mi'raj, itu loh, tidak menyalahkan, itu loh. Apa di Kristen tidak ada? Sama. Apa di Buddha? Sama. Di situ. Cuma lain kalimat, lain aturan, gitu loh. Lu sempurnanya Al-Quran itu dari Injil kok. Sempurna Injil dari Zabur, sempurnanya Zabur dari Taurat. Taurat itu sempurnanya dari Zabur, Zabur itu sempurnanya dari Injil, Injil sempurnanya dari Al-Quran. Jadi sopo nah ono agama-agama liya di Al-Quran ono. Lek ngomong Al-Quran itu gak ono agama liyane, Al-Quran ini kurang pas iku. Iku sing surat iki Maryam menceritakan masalah
Injil itu menceritakan masalah Isa. Iya, yang kita ini, yang di Al-Quran kita ini apa, Al-Baqarah, ya, ini Nabi Musa. Iya, ada semua ini. Makanya sesama makhluk anak cucunya Adam, Al-Quran menyuruh walakot karomna bani Adam. Semua anak cucunya Adam harus kita hormat. Masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin, gitu loh. Karena keyakinan ini warisan nenek moyang. Di situ lah kita diwarisi oleh nenek moyang kita, lahir di Jawa. Nah, setelah Jawa pindah aturan, dibawa oleh Kanjeng Sunan, akhirnya Islamlah di Jawa. Di situ. Jadi kita ini Islam Jawa, bukan Islam Arab. Memang asalnya Islam itu dari Arab. Loh, Kanjeng Sunan tidak merubah budaya, tidak, ini loh dilebur jadi satu. Ini saya cerita sedikit ini ya. Lek syahadatnya wong Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah di Jawa ini sudah ada syahadat dulu. Di situ. Iya. Inilah. Zaman kuno syahadateku parang sangkane dumadi. Sirning manjing saliro. Lah dikowo peralihan de kono nang Kanjeng Sunan ono syahadat panetep, ono syahadat kodiran, ono syahadat makrifat. Akhirnya dadi wujud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi ae kudu ngerti iki sak temene lho. Iku dilahirkan di Jawa. Jawa ini subhanallah itu lebih mapan, lebih akhlaknya bagus daripada yang Arabia itu. Lihat kan Arabia sekarang kan perang semua kan. Iku. Lah sekarang agama-agama impor yang dari Timur Tengah dibawa ke Indonesia ini, Jawa bisa jadi seperti ini. Masa sampai tidak merasakan? Aku ki senep, otakku sampai gak mampu. Ya apa Jawa iku perang Islam iku mbek Islame dhewe gitu loh. Iya, ajaran Jawa tidak seperti itu. Islam yang dibawa Kanjeng Sunan itu tidak seperti itu, gitu loh. Iya, apalagi Islam pusatnya yang dibawa junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya rasa, ya, saya sendiri bu sampean gitu loh, ya, sampean saya sendiri nih. Saya sendiri dulu, saya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya yakin, itu loh. Yakin seyakinnya, hak sehaknya kalau junjungan kita ini adalah panutan kita. Di situ, lah, saya kalau sudah mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah punya akhlak, enggak kan? Di situ sama cinta apa enggak? Bener ya, saya yakin tidak cinta masih di situ. Saya masih belajar cinta loh ini Putri Kanjeng Nabi, masih belajar, bukan cinta, masih belajar cinta. Soalnya kalau ini favorit ya, Gusti Kanjeng Nabi itu favorit saya, sama dengan saya itu favorit dengan artis ya. Sak pakaiannya ditiru, sak potongannya rambut ditiru, sak gaya-gayanya ditiru, oke kan? Lah Rasulullah itu waktu subuhan dilempar oleh seseorang, ya itu sampai jatuh, duduk teguh kulite ya. Rasulullah itu teguh atine, lek teguh kulite nggak waras itu. Iya, lah Rasulullah itu dilempar ya ke masjid, waktu sering ke masjid, apalagi subuhan itu dilempar. Lah besoknya ada dilempar itu tanya, Endi temanmu sing wingi ngelempar aku? Sakit Gusti, ya dibarani itu loh. Kira-kira aku iso niru koyo ngono sampean mbek aku iki ngomong cinta pret ngomong sampean dilarani sik dendam iku sik anu lho. Aku belajar lek dilarani aku enggak dendam itu masih dilono sesat dilono ngene babau nak nyini cangkemku kang ini tenagaku gitu loh. Iya, kita jangan munafik aja loh. Islam ini banyak yang munafik. Cinta nang Gusti Kanjeng Nabi sik durung iso memaafkan. Cinta nang Gusti Kanjeng Nabi tidak meminta maaf. Lah, lemah-lemahnya Islam sekarang ini ngaku cinta nih sedurung iso membuktikan. Masa ajarannya Rasulullah Islam ini perang dengan Islam sendiri? Mungkin apa enggak? Sama-sama milo junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang Muhammadiyah, yang Hanafi, yang Maliki, yang Hambali, yang Syafi'i, yang Wahabi.
Ini junjungan kita ini poinnya. Lah kenapa dibenturkan dengan saudara-saudaranya sendiri ini kan? Sampai ada ajaran-ajaran radikal, ajaran-ajaran bentrok ini satu dan yang lainnya saling memfitnah. Kira-kira orang itu sholat atau enggak? Sholat, malah aki sing hafal Quran. Iku pemimpin-pemimpinnya itu semua hafal Quran. Masa nak ketemu di Al-Quran iku ono ayat wa aqimi sholat inna sholatan anil fasai wal munkar. Itu pasti ketemu. Sesungguhnya orang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Belum katu-katu dulure, katu-katu kancane iki apa dak keji dan mungkar. Masih batu sampai ireng iku dudu nur iku sujud para tembele iku. Iku nur iku cahaya. Madangi atine, sentiminan gak iso, medetan gak iso, karena dia favorit pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sampai saya aneh gitu. Iya, orang naik haji ke Mekah Madinah itu ya, Mekah itu Nabi Ibrahim, yang di Madinah itu di Nabawi itu Gusti Kanjeng Nabi. Iku sing diparani ku ratune wong sabar, ratune wong loman, ratune wong ngapura. Iku lho. Iya, gak kemaru nang donya. Abu, sing munggah kaji sing teko ndi-ndi apa ya? Lho sing kono sing njaluk donya, wong sing diparani ku gak arep donya, ya ndak langkai. Temenan padha ziarah nang para wali-wali iku. Iku waline ndak arep donya. Sing marani minta berkah. Ayo pikirin. Iya gitu loh. Kalau kita mahabbah kepada ini wakil-wakil Allah yang ada di muka bumi ini, utama junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu loh. Ayo kita harus minta maaf dan memaafkan. Awalnya ngaji ini tidak memaafkan, ambula tak bisa, takir depak kalah. Iku, mereka kalau ngomong Isra Mi'raj iku jare. Ya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ya, biar paham gitu ya, karena kita mengucapkan wasyhadu anna Muhammad Rasulullah ini karena saya ikut junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang favorit dan cinta kepada yang dicintai itu cinta nang arti sak sepatu ini ditiru, sak potongannya kelambine, sak rambutnya ya, sak gaya-gayanya ditiru. Itu loh, sampai ngomong cinta itu loh, eko dilarani saya kata sebulan yang katanya nyepuro. Padahal ndak nyopo telung dino dari aku mati, ndang nyopo wis. Nek ndak nyopo masih sholat dek tebes itu loh. Loh ndak dia aku mati Rasulullah saya kata sembahyang to. Jare wajib sholat iku. Loh sholat iku tanhanil fasai. Lah lewis fasa tasa anil fasai wal munkar, tanhanil fasai wal munkar. Ya pasti mahabbah nang junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar paham gitu loh. Apalagi dulur-dulur ini nanti yang mau menyempurnakan iki, mau iku abadi. Itu loh, wujud mutlak itu nanti abadi kalau kita kembalilah ke sholat, kembalilah ke wudu, wudunya gak putus, sholatnya gak putus. Iya. Iya sembahyang terus selama padikur jam iki, wudu terus selama padikur jam iki gitu loh. Disyariati boleh. Itu loh. Katanya siapa ndak boleh gitu loh. Iya oleh sholat tok udah iso nyambut gawe sampean. Paham. Iku lek wudu tok ya oleh ndak beser iki kentutan sampean udah mulai-mulai le apa? Le jeding kali gitu ya. Di situ ya. Ini saudara-saudaraku yang saya cintai ini sekedar memberikan wawasan agar supaya kita berjalan meniru junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini agar supaya kita diaku umatnya. Ya sing ngaku-ngaku akeh. Wah, wong Islam ngaku Gusti Kanjeng Nabi, cinta nang Gusti Kanjeng Nabi. Prakteknya tidak seperti itu, Mas. Itu loh. Iya, Allah tidak akan mau merubah kalau kita sekalian tidak mau merubah gitu loh. Iya. Di situ. Kalau jenengan dengan saya ada cinta Rasulullah masih ngomong astagfirullahaladzim matu boleh dak kira diampuni. Lu ngopo wong durung ngepuro nang salah wong ya. Di situ wong sering ngeduan wong, sering ngetang ngulon ngerasani wong gitu. Makanya aku gak seneng kalau ngomong orang itu. Karena kita perang dengan diri kita sendiri masih belum mampu. Ayo kaweruhi nang awake dhewe. Lek wis weruh nang awake dhewe
Berunan pengirane. Wa man arofa nafsah fakot arofa robbah. Fakot arofa robbah jahilan nafsah. Iku. Lah, lek fakot arofa robbah ya iku la ilaha illa ana. Sing lho urung so ana iku gak ono. Iku sing lek ngaku anak tapi iku gak ono sama dipentung sik. Iya, itu loh. Ya apa iku jarene Allah? Kaburon maktan indallah antakulu malataf. Alun pengertiane sama niku iso ning durung iso nglakoni. Lek iso nglakoni ndak ketemu nang anak iku. Ya, itu loh. Ayo kita belajar. Kita kan masih belajar, tidak ada yang sempurna semua ini. Romonya sendiri pribadi masih belajar, ya. Masih belajar, ingin selalu mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita diwarisi ilmu wujud nur suhud, ilmune dibukai sholat dengan wujudnya. Wujudnya akhlak. Lek wis akhlake apik, tata kramane andhap asore apik nang wong ndak beda-beda nang wong, baru nur cahaya. Tutup nur dari celeng ku benih wah. Nur iku cahaya, lek loro iku nur. Nur siji nur, lek loro nur ngono iku. Iku zuhud ndak ono liyane wis, itu lho. Iya, lek wis zuhud itu ndak ono liyane wis. Ndak kena dijual karo sugih, ndak kena dijual karo gembreng, ndak kena dijual karo keramat, ndak kena dijual karo sakti. Gak iso wis iku gak ono tukune, gak ono dagange iku. Tuku-tukune dhewe, dagang-dagange dhewe, entek karepe dhewe, teko karepe dhewe. Ya iku nyingkre gak kula matur nuwun, teko dak nyuwun sewu. Ge nyingkre karepe tipi, detenger karepe tipi, tinulis ngomong nek nyingkre karepe. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Ya, itu loh. Jadi peristiwa-peristiwa zamannya para utusan, utamanya para wali di tanah Jawa, utamanya utusan-utusan yang banyaknya 100.000 bujul 4.000, itu sejarahnya, itu cerita. Kenapa diceritai? Supaya kita itu mencari. Mencarinya di mana? Di Quran. Di situ. Di Quran ada semua itu. Di situ loh. Nah, lewis golek nang Quran sing teles, cocok nang Quran garing. Iku golek ono ning Quran teles sik. Quran teles iku perilaku. Gitu loh, praktek. Lek Quran sing garing, teori. Wis itu golek ono ning praktek sik, baru golek ono ning Quran garing, gitu loh. Iya, titik wong sing memahami Quran teles iki. Lek sing Quran garing apal-apal tapi tukaran apal wisan. Iku ndi sing ndak apal Quran, hatam Quran iku. Iya kegiatan hafal Quran, hafal Quran kabeh tukar kok saya rame iki. Begal saya akeh iki. Sing begal kudu wong Kristen apa? Wong Islam. Itu Islam ya apa iku? Lek pancene Islam gak kira ngrugikno wong gitu lho. Karena Islam itu selamat. Lek milo Islam iku selamat. Lek milo Islam gak selamat, ya jawab-jawaban dhewe wisan iku. Itulah yang perlu saya sampaikan. Sekedar refreshing ini ya. Sebenarnya ini acaranya acara sahitan gitu loh, supaya lebih memantapkan kepada dulur-dulur yang mau menyempurnakan ini, yang sudah sempurna untuk meneliti, yang tidak pernah putus-putus untuk meneliti dirinya sendiri. Jadi kalau sudah meneliti dirinya sendiri, tidak mau meneliti orang, guys, gitu loh. Misalnya kalau meneliti orang sama dengan kita menyalahkan Allah, ya. Kalau kita menyalahkan orang, saya menyalahkan Allah. Kalau kita benci kepada orang, kita benci kepada Allah. Gitu. Lah aku ngerasani wong, ngerasani Gusti Allah. Kita suudon kepada orang, kita suudon kepada Allah. Gitu. Karena kita sekalian semua ini sudah merasa punya pengertian la ilaha illa ana. Minimal la ilaha illa anta itu loh. La ilaha illallah wis biyen aku mulai cilik diajari la ilaha illallah wis. Gitu. Ialah sekedar refreshing biar nggak salah paham. Atau mungkin ada yang ditanyakan bisa ngadep sendiri kepada saya, itulah kepada romonya nanti ngadep sendiri, itu loh. Gak usah sukan-sukan loh, aku dulu kok. Saya siap mau disalahkan, ya tidak siap saya dibenarkan. Saya ulangi lagi, saya siap disalahkan, saya tidak siap dibenarkan. Tak ulangi mana? Romo niki siap disalahkan, itu loh, dan tidak siap dibenarkan.
karena saya masih belum benar, masih belajar untuk benar. Inilah yang perlu saya sampaikan. Ayo hatinya dirasakno dan dilihat, ya, menambahkan power kepada saudara yang 5 yang akan menyempurnakan ini. Ayo kita tawasul dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minin. Amin. Wa husnila arwah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah radhiyallahu an. Wa husnila arwah ruhaniyah Sultan Arifin Nabi Yasid Al-Bustami, wa husnila arwah Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wa husnila arwah wali-walin Allah ilal masyriqi wal maghribi bi barakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minin. Wa khususan ila arwahi ila qalbika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususun ila ruhi ila qalbika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minin. Amin. Wa khususun ila ruhi ila qalbika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minin. Amin. Wa khususun ila ruhi ila qalbiki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minin. Amin. Wa khususun ila ruhi ila qalbiki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minin. Amin. Wa khususan ila ruhi ila qalbika. Ila qalbika. Ila qalbiki. Ala ikhwani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholatan takumula kariman wa baqiyatan bismillahi nurin nurun ala nurin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim bi nurillahi bi sifatillahi. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim bi nurillahi bi dzatillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya rabbal baitil atik anta waliyun fid dunya wal akhirah. Allahumma ya rabbal baitil atik anta waliyun fid dunya wal akhirah. Allahumma ya rabbal baitil atik anta waliyun fid dunya wal akhirah. Allahumma yaj'al iman wa ma'rifatul qalbi ya Allah
Allahumma yaj'al iman wa ma'rifatul qalbi ya Allah. Allahumma yaj'al iman wa ma'rifatul qalbi ya Allah. Allahumma nawwir qalbi binurihi bihidayatika kama nawwartal arda binurihi syamsika wal qamarika abadan abadan. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin bi nuril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih bantuan doa barokah Fatihah di makanannya panjenengan semua, mudah-mudahan nanti bisa menjadikan ini kekuatan utamanya bagi romonya pribadi dan saudara yang 5 yang akan menyempurnakan ilmu ini. Terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku yang selalu ikut menyaksikan saudaranya yang akan menyempurnakan ini. Paling terakhir, nanti malam minggu pon ini pertemuan terakhir sekaligus menyambut Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong nanti kepada saudara-saudara yang tidak mendengar, baik itu yang dari dalam Probolinggo maupun yang nanti di luar kota Probolinggo, tolong nanti tularkan SMS kepada saudara-saudaraku yang saya cintai di naungan Satoria Ainul Yakin Aku Yakin di bawah naungan Pondok Al-Haq ini, nanti disampaikan untuk bisa rawuh kalau tidak punya udur dan acara. Tolong di SMS karena pertemuan nanti malam minggu besok malam ini nanti pertemuan terakhir. Tolong sampaikan kepada dulur-dulur ini agar supaya nanti bisa juga menyaksikan, agar juga bisa ini nanti setelah prei nanti bisa mudik-mudik lagi oleh ilmu wujud nur zuhud ini, agar supaya jadi pedoman nanti setelah bulan ini kita prei ini. Inilah yang perlu saya sampaikan. Saya secara pribadi barangkali ada tutur kata, tutur kalimat gitu, dan juga perbuatan yang menusuk perasaannya panjenengan semua. Saya manusia biasa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.